Penghitungan resmi hasil Pilpres KPU sudah mencapai lebih dari 65%. Namun tim ses masing-masing pasangan calon sudah menyiapkan skenario andai terjadi sengketa pemilu, misalnya soal hasil Pilpres. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta KPU serius menangani laporan dan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Anies, pemilu yang jujur dan bersih jadi takaran demokrasi yang baik, sehingga semua hak suara yang sudah diberikan pada 14 Februari lalu harus dihitung secara benar. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Hal yang sama juga akan dilakukan TPN Ganjar Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku akan tetap memperjuangkan demokrasi lewat jalur hukum meski hasil pemilu tak membawanya ke kursi eksekutif. Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sementara unggul di real count KPU melakukan safari ke sejumlah tokoh, diantaranya bertemu dengan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo berterima kasih atas dukungan politik SBY dalam Pilpres 2024. Ya, ucapkan terima kasih atas dukungan beliau. Beliau sangat luar biasa mendukung saya, dan untuk itu saya sampaikan terima kasih. Juga Mas AHY luar biasa juga membantu kami. Meski hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei sudah mencapai 100%, namun hitung resmi KPU yang menjadi patokan. Hasilnya baru akan diketahui paling lambat 20 Maret 2024. Tim Liputan Kompas TV.